Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dambar ID kembali ke hadapan Anda. Kali ini kami akan mengulas tentang ensiklopedia para nabi dan rasul. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari channel Dambar ID. Dalam ajaran Islam, meyakini keberadaan Nabi dan Rasul termasuk dalam rukun iman yang keempat. Berikut penjelasan perbedaan Nabi dan Rasul lengkap menurut Islam dari berbagai sumber. Secara bahasa, kata Nabi berasal dari bahasa Arab. Pengertian secara umum, Nabi ialah seorang manusia, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi kepercayaan berupa wahyu untuk dirinya sendiri. Wahyu yang diterima Nabi dari Allah tidak wajib disampaikan maupun diajarkan kepada umatnya. Namun, Nabi tetap memiliki kewajiban untuk mengamalkannya. Sedangkan Rasul berasal dari kata risalah yang artinya penyampaian. Arti Rasul secara istilah, yakni seseorang yang mendapat wahyu dan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya diamalkan dan memiliki kewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Umamah, bahwa Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, berapa jumlah persis para nabi? Beliau menjawab, jumlah para nabi ialah 124.000 orang. 315 di antara mereka adalah Rasul. Banyak sekali. Hadis riwayat Ahmad. Dari sekian banyak para nabi tersebut, memang tidak semua pernah diceritakan. Namun terdapat jumlah total 25 nabi dan rasul yang tercatat di dalam Al-Quran yang wajib kita imani. Mereka adalah Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, Soleh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Lut alaihissalam, Ismail alaihissalam, Ishaq alaihissalam, Yaqub alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Ayyub alaihissalam, Syuaib alaihissalam, Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, Dzulkifli alaihissalam, Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Ilyas alaihissalam, Ilyasa alaihissalam, Yunus alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan mendasar dari Nabi dan Rasul adalah jika Nabi menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan sedangkan Rasul menerima wahyu untuk disampaikan pada umatnya. Nabi mendapat tugas atau diutus kepada yang sudah beriman, sedangkan Rasul diutus pada kaum yang masih kafir atau belum beriman. Nabi memiliki jumlah yang lebih banyak daripada Rasul. Semua Nabi bukan berarti Rasul, sedangkan Rasul sudah pasti Nabi. Mengingat tugas para rasul serta keistimewaannya sebagai utusan Allah untuk memberi petunjuk kepada segenap manusia dan untuk memperbaiki kaumnya. Para rasul tersebut harus memiliki sifat-sifat wajib sebagai berikut. Selalu berkata benar atau jujur atau sidik, tidak mungkin berbohong. Dapat dipercaya atau amanah, tidak mungkin berkhianat. Menyampaikan perintah dan larangan atau tabligh, tidak mungkin menyembunyikan ajaran. Cerdas atau fatonah. Para nabi memiliki keteguhan hati dan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi kaum serta ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 25 nabi yang tercantum dalam Al-Quran, terdapat 5 nabi yang begitu luar biasa dengan sifat tabahnya, memiliki keteguhan hati yang mengagumkan dan selalu bertawakal dalam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh merupakan putra dari Nabi Idris. Setelah Nabi Idris meninggal, kaumnya banyak yang menyimpang dan menyembah berhala. Usia Nabi Nuh 950 tahun, tercantum dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim.
terkenal akan kisah pembuatan bahtera besar yang mampu menyelamatkan kaumnya yang beriman, serta para binatang, dari banjir bandang yang menenggelamkan kota. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tinggal di masa kekuasaan Raja Namrud yang sombong dan mengaku sebagai Tuhan. Ayah beliau adalah seorang pemahat berhala, hingga emosi Nabi Ibrahim memuncak dan menghancurkan seluruh berhala di kota. Raja Namrud memberinya hukuman dibakar hidup-hidup. Begitu mengejutkannya ketika api yang berkobar dahsyat itu mampu padam, dan Nabi dapat berjalan dengan santainya tanpa luka sama sekali. 3. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa terlahir di Mesir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun. Ketika raja mendapat mimpi tentang kematiannya di tangan seorang pemuda, akhirnya dibuatlah undang-undang untuk membunuh setiap bayi laki-laki. Yukabat, ibunda Nabi Musa, mendapat ilham untuk menghanyutkan putranya di sungai Nil demi menyelamatkan Musa. Asyah, istri Fir'aun, menemukannya dan memohon dengan sangat untuk menjadikannya sebagai anak angkat. Ketika Nabi Musa dewasa, mulai menunjukkan ketidaksukaannya terhadap kewenangan Raja Fir'aun yang kejam. Kisahnya yang paling fenomenal ketika melemparkan tongkatnya menjadi ular besar, serta peristiwa membelah Laut Merah atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa menerima kitab Taurat dari Allah. 4. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa sebagai putra Maryam yang kisahnya tertuang dalam kitab suci Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril. Nabi Isa menerima perintah dari Allah untuk menyampaikan ajaran Islam dan kitab Injil sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Nabi Isa terkenal dengan kisahnya. Atas izin Allah dapat menghidupkan burung yang terbuat dari tanah liat, lalu menyembuhkan penyakit parah, serta membuat orang buta kembali melihat. 5. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau biasa dikenal sebagai Rasulullah ini lahir pada 20 April 571 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Beliau sudah dikenal memiliki perangai yang luar biasa, baik sejak kecil, terkenal tidak pernah berbohong dan tidak bermaksiat, hingga akhirnya mendapat gelar Al-Amin atau orang terpercaya. Salah satu mukjizat beliau yang terjaga hingga kini ialah keberadaan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Itulah beberapa penjelasan perbedaan Nabi dan Rasul lengkap menurut Islam yang diketahui, sebagai tambah ilmu pengetahuan serta meningkatkan keimanan terhadap ajaran agama Islam. Semoga bermanfaat.